Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview paper dari William Cumming and Randall McKee yang berjudul Resistivity Imaging of Geothermal Resource Using 1D, 2D, and 3D MT Inversion and TDEM Static Shift Correction, illustrated by a Glass Mountain Case History. Nah, di paper ini setidaknya nanti kita akan dibawa oleh 5 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu introduction, pengenalan. Yang kedua, daerah-daerah survei dari Glass Mountain ini. Yang ketiga, static shift correction yang menggunakan TDEM, dan yang keempat MT inversion, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum kita membahas 5 bahasan ini, tentunya di sebuah paper terdapat sebuah abstrak. Nah, abstrak ini membicarakan tentang keunggulan-keunggulan dari magnetotelurik tersebut. Yang pertama, magnetotelurik ini lebih baik dalam menggambarkan resistivitas rendah dan permeabilitas rendah dari clay smectite. Dan yang kedua, membantu menentukan target sumur dan menilai kapasitas sumber. Yang ketiga, survei time domain elektromagnetik atau kita singkat sebagai TDEM digunakan untuk static shift correction yang sangat membantu. Lalu kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu introduction. Nah, di dalam introduction ini menjelaskan bahwa resistivitas adalah parameter geofisika yang berkorelasi dengan distribusi permeabilitas di daerah panas bumi. Yang kedua, sistem hidrotermal menghasilkan smectite dan alterasi smectite highlight pada batuan bersuhu 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Dan yang ketiga, smectite punya kation tinggi sehingga menyebabkan pola resistivitas rendah di daerah panas bumi. Setelah itu kita langsung dibawa menuju pembahasan gambar yang pertama, di mana gambar yang pertama ini menggambarkan tentang model konseptual panas bumi. Yang digambar tersebut kita bisa melihat adanya lempung smectite yang biasanya menandakan daerah top of reservoir, yang mana sebelum kita memiliki gambar yang jelas seperti ini, kita mengira bahwa top of reservoir itu terdapat di dua bagian, yaitu terdapat dua top of reservoir. Kita mengiranya demikian, yaitu di bawah asid sulfit fumarol dan di bawah chloride spring. Yang biasanya kita langsung melakukan pengeboran di daerah di bawah chloride spring, karena kita mengiranya dua-duanya sama-sama top of reservoir, sama-sama memiliki suhu yang tinggi. Nah, ternyata setelah penelitian yang lebih lanjut, di bawah chloride spring ini bukanlah top of reservoir, melainkan hanya sedikit uap yang mengalir ke situ, sehingga suhunya pun tidak tinggi, yaitu sekitar 100 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Sedangkan top of reservoir yang sebenarnya itu terdapat di bawah asid sulfit fumarol. Selanjutnya, bagaimana kita mengatasi hal-hal seperti itu? Yaitu ada berbagai cara yang bisa kita lakukan di dalam paper ini. Yang pertama, pendekatan model geokimia dan geologi dengan peta resistivitas sangat membantu. Dan yang kedua, mengurangi distorsi pada peta MT dengan menggunakan TDEM static shift. Lalu yang kedua, mengurangi noise. Dan yang ketiga, mempersempit jarak stasiun MT, yang mana dengan mempersempit jarak stasiun MT ini kita mengharapkan gambar
atau model konseptual yang kita dapat nanti, hasil inversinya memiliki data yang sangat detail. Selanjutnya, kita dibawa untuk membahas bahasan yang kedua. Bahasan yang kedua ini merupakan daerah-daerah survei MT dan survei TDEM. Yang mana survei MT-nya di situ kita lihat terdapat 5 sumur MT di bulatan warna merah, sedangkan ada 21 temperatur gradient holes atau lubang temperatur diwarnai oleh warna titik putih, yang mana mengindikasikan ada reservoir dengan suhu 227 sampai 268 derajat Celcius di dekat Formel Hill dan Telepon Flat. Butuh integrasi MT-TDEM dengan temperatur, zona permeabel, geologi, dan alterasi lubang bor pada model konseptual untuk bisa mengkarakterisasi daerah prospek dan target pengeboran. Nah, terdapat tantangan surveinya. Yang pertama, topografi curam menyebabkan pergeseran statis MT. Yang kedua, terdapat keberadaan danau yang akan mengaburkan hasil inversinya nanti. Dan yang ketiga, beberapa aliran lava riolit yang tidak bisa diakses. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu MT Static Shift Correction using TDEM. Di gambar yang ketiga ini terdapat layout dari MT-nya, yang mana di sini juga dibahas tentang beberapa hal yang bisa membuat static shift correction ini. Yaitu yang pertama, adanya heterogeneity di daerah permukaannya. Yang kedua, karena topografinya, yang mana topografi nanti bisa diatasi dengan memasukkan nilai topografi pada inversi 2D maupun 3D-nya nanti. Dan yang ketiga, karena vertikal kontak antar batuannya. Nah, di gambar yang keempat, kita juga ditunjukkan tentang sistem dari TEM ini, atau sistem dari TDEM. Selanjutnya, di gambar yang kelima ini, kita ditunjukkan dengan kurva MT-nya. Yang mana kurva MT ini nanti akan kita koreksi statis dengan kurva TDEM dan menghasilkan gambar yang paling kanan, kurva MT N083 yang di static shift ke TDEM R15. Lalu bahasan yang keempat tentang Glass Mountain MT Inversion. Yang pertama, data set relatif besar untuk prospek geothermal. Daerahnya terlalu besar. Yang kedua, sinyal MT natural cenderung melemah dekat frekuensi 1 Hz dan noise-nya akan lebih buruk jika resitivitas semu memiliki nilai rendah pada frekuensi tersebut. Lalu yang ketiga, permasalahannya adalah adanya gap di daerah utara line section A. Terdapat gap stationnya sehingga akan mengaburkan data inversinya nanti. Lalu di bahasan 4.1 ini merupakan MT cross section A, daerah cross section A yang mana ada inversi 1D, 2D, dan 3D. Hasil cross-section tadi diekstrapolasikan antara sumur menggunakan resitivitas MT untuk menjadi model konseptual. Kita bahas yang pertama, yaitu yang 1D. Yang mana dari paper ini disebutkan bahwa
1D ini baik dalam menggambarkan bagian di atas reservoir, tapi cukup buruk dalam menggambarkan zona-zona tepi. Yang kedua, lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah. Lalu untuk inversi 2D-nya, ini sangat efektif dijalankan pada satu line atau beberapa line, asalkan berorientasi tegak lurus terhadap strike. Sedangkan 3D butuh distribusi station yang lebih luas lagi. 2D lebih cepat dalam menguji hipotesis resolusi dibanding 3D yang membutuhkan waktu lama. Bisa jadi sia-sia jika data 2D banyak bertentangan dengan data geologi karena tidak tepat dalam penempatan stasiun MT. Lalu untuk inversi 3D-nya, tujuannya adalah untuk menghasilkan 3D model resisitivitas yang konsisten dengan data MT, tidak dibatasi oleh asumsi geometri, namun oleh rentang frekuensi data, rata-rata model resistivity, dan jangkauan stasiun MT. Nah, keuntungan 3D adalah bisa menunjukkan resisitivitas di elevasi tertentu. Contohnya, di paper ini disebutkan di gambar yang ke-8, kita bisa melihat daerah MT resistivity di atas 1.700 meter di atas permukaan laut, yang menunjukkan bahwa terdapat low resistivity clay cap di dekat water table yang berwarna merah. Nah, sedangkan di gambar yang ke-9-nya kita ditunjukkan daerah MT resistivity 3D di atas permukaan laut sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, menunjukkan bahwa low resistivity clay, yang mana itu adalah zona prospeknya. Lalu di gambar yang ke-10 terdapat 3D MT resistivity at di atas 1.000 meter di atas permukaan laut, yang menunjukkan zona low resistivity clay, yang mana itu merupakan zona vulkanik. Yang mana gambar ke-10 itu juga mengindikasikan daerah smectite zeolite, smectite, dan alterasinya. Selanjutnya pembahasan poin 4.5, base of the clay cap elevation from 1D and 3D MT, di mana terdapat dua gambar di slide ini, yaitu gambar nomor 11 merupakan daerah clay cap dari MT1D, model MT1D, model inversi MT1D. Dan di gambar yang ke-12 itu merupakan model inversi 3D dari MT. Yang mana di gambar yang ke-11 ini zona alterasinya tebal, zona alterasi dari clay cap-nya tebal, dan itu kurang bisa kita pahami. Sedangkan di gambar yang ke-12 ini lebih dapat dipahami. 1D cenderung melihat diskontinuitas di daerah sekitar, sedangkan 3D lebih halus resolusi rendah dengan menggambarkan base of clay cap-nya lebih jelas. Pembahasan 4.6 tentang static shift correction using 2D or 3D MT inversion. TDEM pada 3D inversion efektif pada zona cekungan sedimen. Yang kedua, namun pada daerah vulkanik seperti zona Glass Mountain akan menyebabkan elemen geologis penting untuk interpretasi menjadi terlalu halus, sedangkan sehingga sangat sulit untuk dibaca. Selanjutnya kesimpulannya, kombinasi interpretasi resistivity dari inversi MT3D dengan suhu dan informasi alterasi dari sumur dan diintegrasikan pada model konseptual akan dapat menentukan target pengeboran, meskipun ada gap pada pengukuran MT karena akses yang buruk.
Yang kedua, di area yang memiliki batuan permukaan resistivity tebal, bisa saja TDIM tidak efektif. Hal ini bisa diatasi dengan memperbesar loop dari TDIM. Yang ketiga, efek topografi bisa diwakilkan menggunakan 3D inversion. Yang terakhir, inversi 1D sangat dibutuhkan untuk mengawal data-data 3D. 2D juga bisa digunakan untuk melihat relevansi data 3D. Sekian pembahasan paper dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.